Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah menonton video ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang seleksi P3K untuk guru tahap 3. Nah, pada kesempatan ini yang pertama adalah apakah yang tak lolos tahap 1 dan 2 bisa ikut lagi? Nah, bagi yang tidak lulus dalam seleksi kompetensi 1 maupun 2, masih ada kesempatan untuk mengikuti seleksi kompetensi tahap 3. Jadi, Ibu Bapak Ibu semuanya yang belum rezeki pada tahap 1, 2, 3 masih ada kesempatan untuk mengikuti tahap ketiga ini. Nah, apa aja kriteria peserta P3K Guru tahun 2021? Nah, untuk dapat mengikuti seleksi tes P3K Guru tahap 3, pelamar haruslah yang dinyatakan tidak lulus seleksi di tahap 1 dan 2. Jadi yang bisa mengikuti tahap 3 ini adalah yang tidak lulus pada tahap 1, 2. Nah, aturan ini dimuat dalam pengumuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 3768-B-GT.01.00/2021 tentang seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada pemerintah daerah tahun 2021. Nah, kemudian apa aja kriterianya? Yang pertama adalah pelamar dari THK 2 yang tidak lulus seleksi pada kompetensi 1 dan 2. Kemudian yang kedua adalah guru non-ASN yang tidak lulus seleksi 1 dan 2 dan terdaftar di Dapodik. Kemudian kriteria yang ketiga adalah guru swasta yang tidak lulus tahap 2 dan terdaftar di Dapodik. Yang keempat adalah alumni PPG yang tidak lulus seleksi tahap 2. Kemudian yang terakhir adalah peserta yang lulus nilai ambang batas tetapi tidak mendaftar posisi di sekolah pilihan atau tidak lulus nilai ambang batas di tahap 2 dan atau 1 bisa ikut seleksi tahap 3 dengan mendaftar ulang pilihan formasi pada formasi yang masih tersedia melalui website SSCASN BKN. Jadi ada 5 kriteria nih yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya yang mau mengikuti tahap ketiga. Nah, apa aja syarat untuk mengikuti seleksi P3K Guru tahap 3? Nah, melansir dari laman resmi SSCASN BKN, ada beberapa syarat yang tergolong sebagai peserta seleksi tahap 3. Yang pertama, peserta memilih kembali formasi di instansi yang masih belum terisi sesuai sertik atau kualifikasi pendidikan yang bersangkutan. Jadi harus memilih formasi di instansi yang belum terisi sesuai dengan sertik dan kualifikasi pendidikan. Nah, yang kedua, seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Jadi tidak ada pembatasan untuk peserta. Jadi peserta bisa memilih di instansi lain. Kemudian yang ketiga, bagi peserta yang tidak lolos tes kesempatan pertama dan kedua, nilai ujian yang diambil adalah nilai tertinggi antara kesempatan pertama dan kesempatan kedua dan kesempatan ketiga. Jadi Bapak Ibu semuanya ketika mengikuti tahap ketiga ini, nilai yang ditinjau adalah nilai tes 1, nilai tes kedua, dan nilai tes yang ketiga. Jadi mana yang tertinggi dari 3 tes tersebut? Ketika Bapak Ibu semuanya memiliki nilai tertinggi di tahap kedua tetapi tidak masuk ranking, berarti nanti itulah nilai yang akan diambil untuk tahap ketiga. Begitu juga tahap 1 dan 3. Nah, selanjutnya adalah passing grade. Nah, bagaimana passing grade untuk seleksi P3K Guru tahap 3? Nah, melansir dari situs resmi Kementerian PAN-RB, ketentuan passing grade untuk tes P3K tahap 3 terbagi menjadi 3 kategori. Kategori 2 dan 3 berlaku jika masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, kategori yang pertama adalah passing grade kategori 1 ini adalah seleksi kompetensi teknis. Itu untuk passing grade-nya merujuk pada lampiran Kementerian
PAN RB nomor 1127 tahun 2021. Nah, kemudian nilai kumulatifnya adalah maksimal 500. Nah, kemudian yang kedua, seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural itu 130 dengan nilai kumulatif maksimal 200. Kemudian seleksi kompetensi wawancaranya adalah 24 passing grade-nya, dan untuk nilai kumulatif maksimumnya adalah 40. Nah, itu untuk kategori pertama. Nah, kategori kedua itu adalah kategori yang diberlakukan hanya bagi peserta yang berusia paling rendah 50 tahun. Jadi minimal 50 tahun nih untuk grade yang kedua. Nah, passing grade adalah untuk seleksi kompetensi teknisnya adalah tidak ada, kemudian nilai kumulatifnya maksimal 500. Untuk kompetensi manajerial dan sosial kulturalnya 110 dengan nilai kumulatif maksimalnya 200. Kemudian seleksi kompetensi wawancaranya adalah passing grade-nya adalah 20 dengan kumulatif maksimal 40. Nah, kemudian selanjutnya adalah kategori yang ketiga. Nah, kategori yang ketiga itu penyesuaian bagi seluruh peserta agar disparitas pemenuhan kebutuhan guru dapat terpenuhi. Yaitu seleksi kompetensi teknisnya merujuk pada lampiran Kepmen PAN RP nomor 1127 tahun 2021. Nilai kumulatifnya saat itu adalah 500, kemudian kompetensi manajerial dan sosial kulturalnya 130 passing grade-nya dengan nilai kumulatif maksimalnya 200, kemudian wawancaranya adalah 24 dengan nilai kumulatif maksimalnya adalah 40. Nah, selanjutnya ketentuan kelulusan. Bagaimana menarik untuk ketentuan kelulusan seleksi P3K Guru tahap 3? Kelulusan akhir pada seleksi kompetensi menggunakan 3 kategori passing grade tadi dilakukan secara berurutan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan peringkat terbaik. Kemudian yang kedua, jika setelah nilai ambang batas kategori 1 diberlakukan, masih terdapat alokasi butuh waktu yang terpenuhi, maka peserta yang berusia paling rendah 50 tahun diberlakukan nilai ambang batas kategori 2 dan berperingkat terbaik. Jadi di ranking dulu nih, dilihat dulu kategori satunya, kalau masih ada yang kosong, masih ada yang belum terpenuhi, maka diberlakukan kategori kedua dan dengan peringkat terbaik. Nah, yang ketiga, jika setelah nilai ambang batas kategori 1 dan 2 sudah diberlakukan dan masih terdapat alokasi yang belum terpenuhi, maka seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 3 dengan berperingkat terbaik. Jadi ketika ketentuan 2 ini masih sudah tidak ada, maka diberlakukan lagi nih kategori 1-2 dengan ketentuan masih terdapat alokasi yang belum terpenuhi, maka peserta dilakukan nilai untuk kategori yang ketiga. Nah, selanjutnya, kapan jadwal seleksi P3K Guru tahap 3? Nah, terkait dengan jadwal pelaksanaan seleksi tahap 3 sendiri dilihat dari laman guru P3K Kemdikbud.go.id masih belum ada keterangan lebih lanjut terkait dengan jadwal seleksinya. Nah, berdasarkan pantauan pada akun media sosialnya juga, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani juga masih belum ada pengumuman jadwal seleksi P3K Guru 2021 tahap 3. Jadi untuk jadwalnya belum ada di laman resmi website guru P3K Kemdikbud dan di media sosialnya. Nah, untuk catatan tambahan, para peserta seleksi tahap 3 dapat memilih formasi di seluruh Indonesia sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidiknya. Jadi semua peserta bisa memilih formasi di mana saja, tetapi disesuaikan dengan sertifikat pendidik dan kualifikasi pendidikannya. Nah, kemudian sebelum saya tutup, ini kita lihat di sini. Nah, di laman ini yang saya jelaskan tadi bahwa ini belum ada pengumuman terkait dengan jadwal untuk tahap ketiga. Jadi di sini belum ada
belum ada informasi terkait dengan jadwal tahap ketiga. Nah, terkait dengan lampiran Permendikbud keputusan Menteri tadi adalah ini. Ini adalah untuk nilai ambang batas kemampuan teknis, kompetensi teknisnya adalah di sini. Jadi bisa Bapak Ibu semuanya cek di file ini. Nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Itu aja yang mungkin saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.